Hai adik-adik semua, senang bertemu kembali dengan saya Mr. Beans. Hari ini kita akan membahas soal-soal UTBK SBMPTN tahun 2021, khususnya tentang pelajaran Saintek Fisika. Baik, adik-adik kita lihat soal yang pertama. Sebuah benda bermassa M1 terletak di atas bidang datar dan dihubungkan oleh tali ke benda M2 yang tergantung vertikal melalui sebuah katrol. Jika bidang datar dan katrol licin dan percepatan sistem 6 meter per second pangkat 2, yang diminta adalah berapa rasio atau perbandingan antara M1 dan M2, di mana percepatan gravitasinya diberitahu 10 meter per second pangkat 2. Oke? Nah, tentu kalau kita lihat nanti di sini, perhatikan gambarnya ya, bahwa M1 dan M2 itu terhubung dengan tali yang dihubungkan dengan katrol. Perhatikan adik-adik, kata kuncinya di sini bahwa bidang datar dan katrol itu licin. Berarti kalau ini licin, ya bidang datarnya licin, berarti gesekan diabaikan. Kemudian katrolnya juga dibilang licin, berarti dalam hal ini katrolnya dianggap diam. Nah, maka benda M1 dan M2 yang terhubung dengan tali, karena ini merupakan satu tali, maka bisa kita simpulkan tegangan talinya dia sama, ya. Nah, kemana arah gerak benda? Tentu arah gerak benda itu searah dengan gerak dari M2, karena ini mendapat gaya gravitasi ya, di mana M2 ini akan memiliki berat W2 sama dengan M2 dikali dengan G. Sehingga arah percepatan itu searah dengan W2 dengan percepatan A. Maka untuk menyelesaikan ini, kita langsung hubungkan ke persamaan hukum kedua Newton. Nah, karena di sini gesekan diabaikan, langsung aja kita tinjau sistem. Berarti kalau kita tinjau sistem, berarti langsung kita tinjau kedua benda M1 dan M2, sehingga sigma F itu sama dengan M dikali A, berarti M-nya langsung M total. Nah, berarti dari sini searah dengan A itu berarti W2 atau M2G dikurang T plus T itu akan sama dengan M total, berarti M1 ditambah M2 dikali dengan A. Jadi dalam hal ini tegangan tali bisa kita abaikan adik-adik ya. Sehingga kalau kita masukkan berarti ini jadi 10 M2 itu sama dengan M1 ditambah M2 dikali dengan 6. Atau 10 M2 itu sama dengan 6 M1 ditambah 6 M2. Nah, M2-nya kita samakan, berarti ini menjadi 4 M2 itu sama dengan 6 M1. Nah, yang diminta adalah rasio, berarti M1 banding M2 itu sama dengan 4/6. Atau kalau kita sederhanakan ini berarti menjadi 2/3. Sehingga dari sini perbandingan atau rasio dari M1 dan M2 itu adalah 2/3, berarti jawabannya apa? Delta. Oke, bisa dipahami adik-adik ya. Kemudian kita lihat soal nomor 2. Sebuah planet dengan massa M dan jari-jari R. Seseorang yang menggerakkan sebuah bandul di bumi yang massa bumi dibilang 9M, jari-jarinya 5R. Nah, pernyataan mana yang benar? Perhatikan adik-adik di sini, yang diminta adalah bagaimana hubungan frekuensi bandul di planet dan di bumi, ataupun juga periodenya, ya, periode dan frekuensi. Perhatikan ya, adik-adik mungkin masih ingat bahwa bandul atau ayunan sederhana, periodenya itu adalah 2pi akar dari L per G. Nah, tentu dalam hal ini karena data yang diberitahu itu adalah hubungannya dengan massa bumi dan jari-jari, maka di sini hubungannya dengan gravitasi. Artinya bandul yang sama berarti talinya kita anggap sama. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa periode bandul itu berbanding terbalik dengan akar daripada gravitasinya. Oke? Nah, tentu adik-adik masih ingat yang namanya percepatan gravitasi atau medan gravitasi itu persamaan umumnya adalah G dikali dengan M per R kuadrat.
Oke. Nah, yang pertama kita lihat dulu untuk di planet. Berarti G planet, berarti ini menjadi G dikali massa planet per jari-jari planet kuadrat, atau G dikali massa planetnya M, jari-jari planetnya R, berarti jadi R kuadrat. Kemudian kita tinjau untuk bumi, berarti G bumi itu menjadi G dikali dengan massa bumi per jari-jari bumi dikuadratkan, berarti ini sama dengan G. Massa buminya adalah 9M, kemudian jari-jari bumi 5R. Kita kuadratkan berarti berapa adik-adik? Menjadi 25R kuadrat. Nah, ini langsung aja kita bandingkan dia ya, kita bandingkan. Berarti G kita bisa coret, M-nya dicoret, dan R kuadratnya bisa dicoret. Sehingga dari sini kita dapatkan G planet bagi G bumi itu berarti menjadi 1 dibagi 9/25. Berarti ini berapa Dede? Berarti menjadi 5/9. Nah, inilah perbandingan percepatan gravitasinya. Nah, sehingga dari sini kalau kita cari periode planet banding periode bumi, ingat tadi bahwa periode berbanding terbalik dengan gravitasi, berarti ini menjadi G bumi per G planet, atau ini sama dengan akar dari, nah GP per GB itu 25/9, berarti ini kita balikan adik-adik ya, berarti menjadi 9/25, berarti akarnya jadi berapa itu? 3/5. Nah, kalau kita kali silang, berarti T planet itu sama dengan berapa? Berarti T planet itu adalah 3/5 T bumi. Atau periode bandul di planet 3/5 kali periode bandul di bumi. Nah, hubungannya dengan frekuensi, ingat bahwa periode itu adalah seperfrekuensi. Sehingga kalau ditanya hubungannya, berarti ini balikan aja Dede. Berarti frekuensi planet menjadi 5/3 dari frekuensi bumi. Nah, jadi kalau kita lihat dari pilihannya di sini, maka yang benar itu bahwa periode bandul di planet 3/5 kali. Ya, berarti jawabannya apa? Jawabannya elok. Oke? Nah, sekarang kita lihat soal nomor 3. Mobil A bergerak mendekati pengamat diam dengan kecepatan 10 sambil membunyikan sirine dengan frekuensi 990. Saat itu juga mobil B mendekati P dari arah yang berlawanan dengan A dengan kecepatan dibilang 20 meter per second sambil membunyikan sirine berfrekuensi 1600. Cepat bunyi di udara 340. Nah, yang diminta adalah frekuensi pelayangan. Tentu adik-adik masih ingat apa itu frekuensi pelayangan? Frekuensi pelayangan atau layangan itu adalah frekuensi yang besar dikurang frekuensi yang kecil. Nah, ini tentu ada hubungannya dengan efek Doppler. Oke, tentu masih ingat rumus umum daripada efek Doppler bahwa Fp itu adalah V plus minus Vp per V plus minus Fs kali dengan Fs. Nah, ini dia persamaan umum dari efek Doppler. Nah, tentu kita tentukan dulu bagaimana tanda plus minus di sini ya. Gampang adik-adik, menentukan tanda plus minus, buat aja pendengar itu di kiri, sumber bunyi di kanan. Pada saat pendengar mendekati sumber bunyi, kasih tanda positif, dan sumber bunyi mendekati pendengar tandanya negatif. Tapi perhatikan di sini bahwa pendengarnya diam. Jadi kalau ini pendengar, dia diam. Nah, pendengar ini mula-mula didekati oleh sumber bunyi A, ya SBA, dengan kecepatan dibilang 10 meter per second. Frekuensi yang dikeluarkan 990. Kemudian dari arah berlawanan ada sumber bunyi B, ya, dengan kecepatan 20 meter per second. Nah, karena di sini pendengar diam berarti Vp-nya 0. Maka kita tinjau dulu untuk frekuensi yang didengar untuk sumber bunyi A. Berarti ini persamaannya jadi apa Pak Dede? Berarti mendekat. Berarti V per V dikurang Vs dikali Fs. Berarti ini sama dengan 340 per 340 dikurang. A itu kecepatannya 10, berarti dikurang 10 dikali 660 Hz. Oke. Ini 330
dengan 660 berarti ini dapat berapa Dedek? Oh ini 990 ya, 990 berarti ini dapat 3, berarti ini menjadi 1020 Hz. Nah itulah frekuensi yang didengar oleh pendengar akibat sumber bunyi A. Kemudian frekuensi yang didengar akibat sumber bunyi B itu menjadi V per V dikurang Vs dikali dengan Fs. Berarti 340 per 340 dikurang kecepatannya itu adalah 20 ya dikali frekuensinya 1600 oke Hertz. Nah ini 320 1600 dibagi 320 berapa itu dapat 5 ya, sehingga dari sini kita dapatkan berarti 340 kali 5 itu adalah 1700 Hz. Nah, yang diminta adalah frekuensi layangan. Berarti frekuensi layangan, frekuensi yang besar kurang kecil. Berarti frekuensi B lebih besar daripada frekuensi A. Berarti B kurang A, berarti 1700 dikurang 1020. Maka frekuensi layangannya berapa ini Dedek? 680 Hz. Oke, berarti jawabannya apa? Jawabannya itu adalah cacing. Oke. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 4. Dua buah lensa konvergen mempunyai fokus masing-masing 10 dan 20 tersusun seperti gambar. Perhatikan di sini gambarnya ya, susunan dua buah lensa dengan sumbu kedua lensa berimpit. Nah, dibilang jarak kedua lensa itu 80 cm. Sebuah benda terletak 15 cm di depan lensa pertama. Yang diminta adalah berapa perbesaran total. Perhatikan di sini bahwa lensa konvergen ini adalah lensa positif atau lensa cembung. Berarti fokusnya itu adalah positif. Maka untuk menentukan ini, kita tinjau dulu yang pertama untuk lensa pertama ya. Nah, tentu masih ingat persamaannya bahwa 1/F itu sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, ini lensa pertama berarti 1. Fokusnya 10 berarti 1/10 sama dengan 1/15 ditambah dengan 1/S1 aksen. Kita samakan penyebut, keluarkan dari sini S1 aksen. Berarti kita samakan penyebut 30 berarti 3 dikurang 2 berarti ini sama dengan 1/30. Maka dapat di sini S1 aksen itu adalah 30 cm. Nah, di sini tandanya positif. Berarti positif sifatnya itu nyata dan di belakang ya, di belakang daripada lensa pertama. Oke. Nah, ingat bayangan lensa pertama itu adalah merupakan benda bagi lensa kedua. Perhatikan di sini bahwa jarak kedua lensa D atau L itu dibilang 80 itu adalah S1 aksen ditambah dengan S2 ya. Nah ini diberitahu 80, S1 aksen tadi dapat 30 ditambah S2, berarti S2 itu adalah 50 cm. Jadi jarak benda ke lensa kedua 50 cm. Maka kita tinjau untuk lensa kedua Dedek. Sama kita gunakan persamaannya 1/F itu adalah 1/S ditambah dengan 1/S aksen. Berarti fokusnya diketahui 20. Berarti 1/20, 1/50 ditambah dengan 1/S2 aksen. Kita keluarkan di sini S2 aksen ya. Kita samakan penyebut berarti dapat 100. Berarti menjadi 5 dikurang 2 itu sama dengan 3/100. Maka dari sini kita dapatkanlah S2 aksen berapa? 100/3 cm. Oke. Itulah bayangan yang dihasilkan lensa yang kedua. Ternyata positif, berarti sifatnya juga adalah nyata dan terbalik. Oke. Nah, yang diminta adalah perbesaran total. Ingat, perbesaran total itu adalah perbesaran dari lensa pertama dikali dengan perbesaran lensa kedua. Tentu masih ingat perbesaran itu adalah perbandingan antara bayangan dengan jarak bendanya. Ya, berarti benda kedua berarti S2 aksen per S2. Ini biasanya kita kasih harga mutlak. Ya, artinya menghasilkan selalu nilai positif.
berarti ini menjadi S1 aksennya 30 per S1-nya 15 dikali S2 aksennya 100 per 3 dibagi dengan S2-nya 50. Nah, ini kita sederhanakan, berarti 2 dikali 100 dengan 50 dapat 2, berarti menjadi 2 per 3. Nah, berarti ini sama dengan berapa, Dedek? Berarti menjadi 4 per 3 kali. Sehingga dari sini kita dapatkan perbesaran total dari kedua lensa itu adalah 4 per 3 kali, berarti jawabannya adalah elok. Oke. Nah, kita lihat soal yang kelima. Sebuah partikel bermasa diam M0 bergerak dengan kecepatan 0,6 C, di mana C itu adalah kecepatan cahaya, akan memiliki energi kinetik N kali energi diamnya. Yang diminta adalah N-nya. Jadi dalam hal ini, perhatikan, diketahui kecepatan bendanya itu 0,6 C. Berarti V itu adalah 0,6 kali kecepatan cahaya. Kemudian dibilang energi kinetiknya itu adalah N kali energi diamnya, N0. Ya, ini adalah materi fisika modern. Nah, tentu adik-adik masih ingat, berdasarkan teori Einstein bahwa energi diam dari suatu partikel itu adalah massa diam dikali kecepatan cahaya dikuadratkan. Kemudian energi total atau energi bergerak itu adalah massa bergerak dikali dengan C kuadrat, di mana massa bergerak itu adalah massa diam dibagi dengan akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Sehingga dari sini kita masukkan, berarti ini menjadi M0 per akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat dikali dengan C kuadrat. Berarti ini sama aja dengan M0 C kuadrat itu adalah N0 dibagi dengan akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, perhatikan di sini adik-adik, kalau misalkan V sama dengan 0,6 C, maka akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat itu nanti hasilnya akan sama dengan 0,8. Oke, kalau adik-adik masukkan itu hasilnya 0,8. Sehingga dari sini ingat bahwa berdasarkan teori relativitas bahwa energi total itu adalah energi diam ditambah energi kinetik. Atau energi kinetik berarti energi total dikurang energi diam. Nah, energi totalnya itu yang ini tadi, berarti E0. Kita keluarkan E0-nya, berarti E0 dikali 1 per akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat dikurang 1, ya. Nah, energi kinetiknya dibilang N kali energi diam. Ini sama dengan E0 dikali 1 per. Ingat ini tadi diketahui berapa? 0,8. 0,8 itu sama dengan 4 per 5 dikurang 1 ya. Nah, ini kita bisa coret sehingga N sama dengan 1 dibagi 4 per 5 berarti 5 per 4 dikurang 1. Berarti ini sama dengan 1 per 4. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa kelipatan N-nya itu adalah seperempat. Berarti jawabannya adalah bola. Oke, bisa dipahami sampai sini adik-adik? Nah, demikian yang bisa Mr. Bin sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat buat adik-adik dalam menghadapi ujian UTBK yang berikutnya. Oke, terima kasih. Thank you.